Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma 2 akan mempresentasikan tentang knapsack, Software, dan LST. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Reza Menerima dengan NIM akhir 3027. Perkenalkan nama saya Hilda Zulfatul Hariri dengan NIM akhir 3011. Udah. Punya ngelek iki loh. Tuh kan video dijeda jaringan. Dang lagi. Dang mulai Divide Conquer. Untuk divide and conquer percobaan 1, terdapat array A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer dengan keadaan tidak terurut. Carilah nilai maksimum dia dalam array tersebut. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi brute force. Algoritma brute force. 1. Inisialisasi variabel maksimum. Buat variabel maksimum dengan nilai awal, nilai tidak terhingga atau negatif tak terhingga diasumsikan sebagai nilai integer terkecil yang mungkin. 2. Iterasi melalui elemen array. Gunakan loop for untuk mengiterasi setiap elemen array A. Dalam setiap iterasi, bandingkan nilai elemen array saat ini A1 dengan nilai yang variabel maksimum. Jika A1 lebih besar dari maksimum, perbarui nilai maksimum dengan A1. 3. Kembalikan nilai A maksimum. Setelah iterasi selesai, nilai variabel maksimum akan berisi nilai maksimum dalam array A. Kembalikan nilai maksimum. Untuk algoritmanya yaitu menggunakan def find maksimum brute force. Mencari nilai maksimum dalam array A menggunakan brute force dengan A sebagai array dan memberikan nilai maksimum dari array A. Maksimum sama dengan min float for I in range len A. Jika I lebih dari maksimum, maka maksimum A itu I. Maka akan return yang maksimum. Contohnya itu dalam list A terdapat 5, 2, 4, 1, 3. Maksimum value atau value yang maksimum atau nilai maksimum sama dengan temukan maksimum brute force dari array A. Lalu akan mengeprint nilai maksimum dari array A sehingga maksimum yang diketahui adalah 5. Percobaan 2, dapat array A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Carilah jumlah seluruh elemen di dalam array tersebut. Desain algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi brute force. Algoritma brute force itu menginisialisasi variabel penampung. Buat variabel sum dengan nilai awal 0. 2. Iterasi melalui elemen array. Gunakan loop for untuk mengiterasi setiap elemen array A. Dalam setiap iterasi, tambahkan nilai elemen array saat ini, yaitu AI, ke variabel sum. 3. Kembalikan nilai total. Setelah iterasi selesai, nilai variabel sum akan berisi jumlah seluruh elemen dalam array A. Lalu kembalikan nilai sum.
Pada kode ini kita terdapat def find sum plus float, yaitu mencari sum dari purport list A. Kita sama dengan 0 for I in range length A. Sum ditambah dengan array A, lalu sum di return. Total sum sama dengan find sum purport A. Print jumlah seluruh elemen array, yaitu dari total sum. Jumlah seluruh elemen ada 15. Hasil dan analisis. Percobaan 1. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi divide and conquer. Akan berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Carilah nilai maksimum dari di dalam array tersebut. Nah, di sini dapat array A, yaitu menggunakan divide and conquer. Def find max, yaitu mencari nilai maksimum menggunakan algoritma divide and conquer. Array berisi nilai integer. Jika if low lebih dari high, maka akan mereturn none. Jika low dengan high atau tinggi, maka akan mereturn array yang low. Ini sama dengan low plus high dibagi 2. Maksimum yang kiri akan mencari nilai maksimum dari array low dan mid. Jika maksimum yang kanan, maka akan mencari nilai maksimum dari array mid plus 1, high. Terdapat kode if make left is none akan mereturn make right, yaitu jika salah maka akan mereturn yang kiri. Jika salah maka akan mereturn dia dari maksimum kiri dan kanan. Terdapat array 5, 2, 4, 6, 1, 3. Mencari value yang maksimum, yaitu menggunakan find max array 0, length array kurangi 1. Maka akan mengeprint nilai maksimumnya dari value-nya itu adalah 6. Fungsi findMax, yaitu fungsi ini adalah menerima 3 argumen, yaitu array, low, dan high. Kalau lebih besar dari high, maka akan ada elemen array dan fungsi mengembalikan none. Jika low sama dengan high, maka hanya ada satu elemen dengan dalam array ada fungsi mengembalikan nilai elemen tersebut. Pembagiannya, hitung indeks tengah mid dari low dan high. Panggil fungsi findMax secara rekursif untuk mencari nilai maksimum di subarray kiri. Panggil fungsi findMax secara rekursif untuk mencari nilai maksimum di subarray kanan. Penggabungan. Bandingkan left kanan dan kiri. Jika kiri non, maka mengembalikan yang kanan. Jika yang kanan non, maka mengembalikan yang kiri. Jika tidak, kembalikan nilai maksimum antara yang kiri dan kanan. Percobaan 2. Desainlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan strategi divide and conquer. Terdapat array yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Carilah jumlah seluruh elemen di dalam array tersebut. Terdapat kode, yaitu percobaan 2 dan analis data. Mencari jumlah elemen dalam array menggunakan algoritma divide and conquer. Seperti sebelumnya, yaitu jika low atau
bawah lebih dari yang atas, maka akan mereturn 0. Jika low sama dengan high, maka akan mereturn yang low. Mid dicari dengan low plus high dibagi 2. Sum left, yaitu yang kiri, akan menemukan sum array dengan array left dan mid. Jika sum yang kanan akan mencari menggunakan array mid plus 1, high. Dan mereturn sum yang kiri plus sum yang kanan. Contoh penggunaannya yaitu terdapat array 5, 2, 4, 6, 1, 3. Total sum yaitu find sum menggunakan array 0, len, yaitu arraynya dikurangi 1. Maka akan mengeprint jumlah elemen dari total sum tersebut yaitu 21. Nah, fungsi find sum itu menerima 3 argumen array low dan high. Jika low lebih besar dari high, maka tidak ada elemen dalam array dan fungsi mengembalikan 0. Jika low sama dengan high, maka hanya ada satu elemen dalam array dan fungsi mengembalikan nilai dari tersebut. Menghitung indeks tengah mid dan low dan high, yaitu dibagi 2. Panggil fungsi find sum secara rekursif untuk menghitung jumlah elemen di subarray kiri. Panggil fungsi find sum secara rekursif untuk menghitung jumlah elemen di subarray kanan. Untuk penggabungannya, kembalikan hasil penjumlahan sum left dan sum right. Secara umum, divide and conquer adalah algoritma yang lebih baik untuk mencari nilai maksimum dalam array yang besar karena efisiensi dan skalabilitasnya yang lebih baik. Namun, brute force mungkin lebih mudah diimplementasikan dan lebih cocok untuk array yang kecil. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih antara brute force dan divide and conquer. Ukuran array. Jika arraynya kecil, brute force mungkin cukup efisien. Namun, jika arraynya besar, divide and conquer akan jauh lebih cepat. Terakhir, pengkodean. Jika Anda tidak terbiasa dengan kursif, maka brute force mungkin lebih mudah diimplementasikan. Ketersediaan waktu. Jika memiliki waktu yang terbatas, brute force mungkin lebih cepat untuk diimplementasikan dan diuji daripada divide and conquer. Tugas mandiri, buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan n. Lalu buatlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran n dan ketika isi A tidak terurut, algoritma tersebut untuk mencari banyaknya anggota A yang memiliki nilai sama dengan K. Implementasikan algoritma dengan strategi brute force dan divide and conquer. Next. Mencari jumlah elemen dalam array yang sama dengan nilai tertentu atau menggunakan brute force. Nah, di sini dapat count sama dengan 0, yaitu for i in range atau n. Jika if a sama dengan maka count tersebut akan ditambah 1 dan return count. Terdapat list a yaitu 5, 2, 4, 6, 1, 3, 2, 5. N sama dengan dalam kurung a. N sama dengan 2. Jumlah sama, cari brute force yaitu A, N, dan K. Print jumlah elemen yang sama dengan K. Nah, di sini terdapat jumlah elemen yang sama dengan 2 sama dengan adalah 2. Jadi terdapat elemen 2 yang sama.
algoritma. Nah, untuk conquer-nya, next. Di sini yaitu mencari terbesar menggunakan recursive yaitu divide and conquer. Ya, next yang sebelumnya. Sebelumnya. Nih. Ini tah. Benar. Ini. Yang mana, weh? Nah, untuk divide and conquer yaitu Dev mencari helper yaitu A, log, dan K. Basis, kalau melebihi height maka tidak ada elemen dalam assert array, yaitu return 0. Jika mid, yaitu menemukan indeks tengah menggunakan low plus height dibagi 2. Yang kiri akan menggunakan cari helper A, low, match dikurangi 1, pemaka. Jika red yang kon yang kanan, maka akan mencari helper yaitu A, mid plus 1, height, pemaka. Jika if A dalam kurung mid sama dengan K, maka kon akan ditambah 1. Setelah itu akan return count. Terdapat mereka yaitu A 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 dengan K-nya sama dengan 3. Banyaknya angka A yang memiliki nilai yang sama dengan K adalah menggunakan cari divide and conquer yaitu A, K. Maka akan memiliki output banyak A, anggota yang memiliki nilai sama dengan 3 adalah 3. Next. Tugas mandiri 2 yaitu buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Intinya yaitu lakukan perbandingan bilangan tersebar list 1 titik n kurang 1 dengan list n untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1 titik n kurang 1 dengan lakukan yang cara sama dengan rekursif. 1. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case dan recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Di sini terdapat kode yaitu cari terbesar rekursif. Jika n sama dengan 1, maka return list yaitu 0. Dan ini merupakan base case-nya. Bandingkan elemen tersebar dari sublist dengan list 0 sama titik n kurangi 2. Terbesar sublist sama dengan cari terbesar rekursif list, n kurangi 1. Jika list n kurangi 1 lebih besar dari terbesar sublist, maka akan return list yang n kurangi 1. Jika salah, maka akan return terbesar sublist. Di sini terdapat list 10, 2, 5, 8, 1, 7. N dengan len dalam kurung list terbesar yaitu cari terbesar rekursif menggunakan list dan n. Bilangan terbesar dalam list adalah yaitu dari variabel terbesar yaitu 10. Next.
dapat penjelasan dan bagi list bagian. Kemudian mencari bilangan tersebar dari masing-masing tersebut. Untuk nomor 2 adalah desain dan implementasikan untuk mencari bilangan terbesar list. Nah, seperti sebelumnya itu listnya terdapat len jika dalam list itu sama dengan 1 maka akan mereturn list dari 0. Dalam recursive case dibagi dua bagian yaitu mid sama dengan dalam list tersebut dibagi dua yaitu kiri dan kanan. Bandingkan bilangan terbesar dari kedua bilangan. Jika maksimum dari kiri lebih besar dari maksimum kanan, maka akan mereturn yang maksimum kiri. Jika salah, akan mereturn maksimum yang kanan. Contoh list angka 22, 5, 8, 1, 7. Mencari bilangan terbesar dalam list adalah menggunakan base case tersebut hingga terdapat output 10. Untuk rekursifnya yaitu seperti di gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 1 dibagi 2. Hingga yang kiri 1, 2, 3, yang kanan 4, 5, 1. Lalu dibagi 2 lagi yaitu 1,2 dan 3. Yaitu 1, 2 dan yang kanan adalah 1. Jelaskan tahapan rekursif dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, pada panggilan awal terdapat fungsi cari terbesar 1, 2, 3, 4, 5, 1. Habis itu dijalankan. Pada rekursi pertama, Ma, kenapa weh? pada rekursi pertama dapat satu, lalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5, 1. Pada rekursi kedua, akan dibagi lagi, yaitu yang pertama tadi, yaitu terdapat 1, 2, 3, habis itu dibagi lagi menjadi 1, 2, dan 3. Pada 4, 5, 1 dibagi menjadi dua bagian, yaitu 4 dan 5, 1. Pada rekursi ketiga, karena penyalin panggilan rekursi dari sebesar 4 menjadi langsung mengembalikan nilai yaitu bilangan itu sendiri yaitu 4 dan 1. Pada rekursi keempat yaitu list 5, 1 dibagi menjadi 2 yaitu 5 dan 1. Pada rekursi kelima, kata panjang list adalah 1, panggilan rekursi dari list besar 5 dan cari list besar 1 langsung mengembalikan nilai yaitu nilai itu sendiri yaitu 5 dan 1. Gabungan dan pembandingan. Kembali ke rekursi kedua, nilai terbesar dari 4, 5, 1 adalah 5. Nilai terbesar dari 1, 2, 3 adalah 3. Kembali ke panggilan awal, kita membandingkan nilai terbesar dari kedua sublist tersebut.
5 lebih besar dari 3, maka nilai terbesar dari adalah 5. Pengembalian nilai. Nilai terbesar yaitu 5 dikembalikan sebagai hasil cetakan dari rekursi tersebut. Next. Baik, di sini terdapat percobaan 1 knapsack, yaitu terdapat function def on bound knapsack dengan parameter items dan capacity. Terdapat variabel n yang merupakan menentukan panjang dari item, dan juga variabel dp yang berisi list kosong dikalikan dengan capacity plus 1. Lalu include items yang berisi list dan perlangan for in range capacity plus 1. Lalu terdapat perlangan for way in range capacity plus 1 dan for i in range n. Dan jika item list 1 w kurang dari sama dengan w, terus jika item list i value-nya tambah dengan dp, terus list w kurangi item list i, terus list w lebih dari dp list w, terus dp list w, variabel dp list w, items list i, terus list berisi value plus dp list w min items, terus list i dan list weight, terus variabel include item list w yang merupakan include item yang berisi w min items list i, terus list weight tambah dengan list item i dan list name. Terus return dp, manggil list capacity, terus include item dengan parameter list capacity, terus variabel item berisi nama item 1, value nya 10, terus weight nya 5, terus name item 2, value nya 40, weight nya 10, dan name item 3, value nya 30, weight nya 15, terus name item 4, value nya 50, weight nya 20. Terus di sini capacity diinisialisasi dengan nilai 30, terus max value, select items yang berisi onBound knapsack dan memanggil function onBound knapsack yang berisi parameter items dan capacity yang telah dieksekusi. Terus mencetak nilai maksimum dari knapsack tanpa batasan, yaitu max value, dan juga mencetak barang yang dipilih. Terus for item in select item, mencetak item. Selanjutnya ini merupakan terminal dari percobaan 1, yaitu nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan 120 dengan barang yang dipilih item 2. Next. Di sini mengamati tampilan habis terminal. Mengamati tampilan dalam terminal, yaitu masalah knapsack tak terbatas, ada 4 barang dan kapasitas knapsack sebesar 30, dan barang tersebut dinamai dengan item 1, item 2, item 3, dan item 4. Penentuan nilai maksimum yang dicapai untuk masalah knapsack ini yaitu 120. Mengidentifikasi himpunan optimal barang untuk dimasukkan ke dalam knapsack guna mencapai nilai maksimum yang hanya item 2 yang dipilih. Di sini output dengan jelas menampilkan nilai maksimum dan daftar barang yang dipilih sehingga mudah dipahami
dari solusi dari masalah knapsack tersebut. Selanjutnya, di sini percobaan 2 terdapat function on-board knapsack dengan hampir mirip seperti yang tadi. Ini yaitu function on-board knapsack berisi parameter item dan capacity, dan N merupakan panjang item, DP berisi list 0 kali capacity plus 1. Include item berisi list for E in range, capacity made plus 1. Terus for W in range, capacity plus 1. Selanjutnya for E in range N, dan if item list E, list W kurang dari sama dengan W. Terus if item list E dan list value ditambah dengan DP list W kurangi dengan item dan list E dan juga list W lebih dari sama dengan DP list W. DP list W sama dengan item list E list value ditambah dengan DP W kurangi item list E dan juga list W. Include item list W yaitu berisi dengan include item list W min item list E list W ditambah dengan list item E dan list name. Terus mereturn DP berisi list capacity dan juga include item berisi list capacity. Terus di sini dapat item name item 1 value-nya 10, weight-nya 5. Terus name item 2 value-nya 40, weight-nya 10. Name item 3 value-nya 30, weight-nya 15. Terus name item 4 value-nya 50, weight-nya 20. Capacity diinisialisasi dengan nilai 30. Max value select items yang memanggil fungsi on-board knapsack dengan parameter items dan capacity. Terus mencetak nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan yaitu max value. Terus mencetak barang yang dipilih. For item in select item dan mengeprint item. Selanjutnya di sini setelah menjalankan program kita mendapatkan tampilan terminal yaitu nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan 120 dan barang yang dipilih item 2 sama seperti percobaan 1. Lalu di sini berarti nilai maksimum yang dapat dicapai tanpa batasan berat adalah 120. Barang yang dipilih adalah item 2, item 2, item 2 dan item 2 ini dipilih karena memiliki rasio nilai ke bobot yang tertinggi menggunakan algoritma pemrograman dinamis untuk mencegah masalah knapsack. Pemrograman dinamis adalah teknik untuk memecahkan masalah optimisasi dengan memecahkan menjadi submasalah yang lebih kecil. Di sini hasil dan analisis yaitu menampilkan terminal dari 2 percobaan tadi. Selanjutnya menganalisis setiap baris pemrograman, jelaskan alur algoritma yang dijalankan serta perubahan nilai pada masing-masing variabel. Di sini terdapat function on-board knapsack dan parameter item dan capacity yaitu definisi fungsi terus N sama dengan line items yaitu variabel N menunjukkan jumlah barang dalam daftar item dan DP list 0 kali capacity plus 1 diinisialisasi daftar DP dynamic programming dengan panjang capacity plus 1 yang berisi 0. DP list W akan menyimpan nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kapasitas W. Terus include item sama dengan list for in range capacity plus 1 yaitu inisialisasi daftar include items yang akan menyimpan himpunan barang yang dipilih untuk setiap kapasitas knapsack dari 0 hingga capacity. Terus for W in range yaitu capacity plus 1 yaitu looping selalu melalui setiap kapasitas knapsack mulai dari 0 hingga capacity yang dipilih. Selanjutnya di sini for E in range
N yaitu looping melalui setiap barang. Terus if items list I dan list W kurang dari sama dengan W, itu memeriksa apakah bobot dari barang ke I lebih kecil atau sama dengan kapasitas knapsack saat ini W. Terus if items I list value ditambah dengan DP list W kurangi items list I list W lebih dari DP list W, yaitu membandingkan apakah menambahkan barang ke I akan meningkatkan nilai total yang dapat ditempatkan dalam knapsack saat ini. Jika ya, maka memperbarui nilai DP list W dengan nilai baru. Terus DP list W sama dengan item list I list value plus DP list W kurang dari items list I list W, yaitu memperbarui nilai DP list W dengan nilai baru yang merupakan jumlah nilai dari barang ke I ditambah dengan nilai yang telah dihitung sebelumnya untuk kapasitas W kurangi items list I dan list W-nya. Terus include items list W yaitu include items list W kurangi items list I dan list W ditambah dengan item list I dan list name, yaitu memperbarui daftar include items W dengan menambahkan nama barang ke I ke dalam himpunan barang yang dipilih untuk kapasitas W. Terus return DP list capacity include items capacity atau membalikan nilai maksimum yang dapat dicapai dan daftar barang yang dipilih untuk kapasitas capacity. Terus max value select items dengan memanggil fungsi unbound knapsack berisi parameter items dan capacity. Terus print F nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan max value, yaitu mencetak nilai maksimal yang dicapai. Terus print barang yang dipilih atau mencetak label untuk daftar barang yang dipilih. Terus for item in select items yaitu looping melalui setiap barang yang dipilih. Terus print item mencetak nama barang yang dipilih untuk setiap himpunan barang yang dipilih. Selanjutnya udah. Terus percobaan 2 yaitu membuat sebuah list DP dynamic programming yang berisi nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kapasitas tertentu. List ini diisi dengan nilai 0 sepanjang kapasiti plus 1. Terus selanjutnya membuat sebuah list include items yang berisi item-item yang telah dipilih untuk setiap kapasitas yang mungkin. Setiap elemen dalam list ini awalnya merupakan list yang kosong. Terus for W in range capacity plus 1 yaitu melakukan iterasi mulai dari 0 hingga kapasitas maksimum knapsack. For I in range N yaitu melakukan iterasi melalui setiap item dalam daftar items. Terus memeriksa apakah bobot item saat ini lebih kecil atau sama dengan kapasitas saat ini. Terus memeriksa apakah menambahkan item saat ini ke knapsack akan meningkatkan nilai total. Jika ya, maka nilai DP diperbarui dengan nilai baru tersebut dan include items diperbarui dengan item-item yang dipilih. Selanjutnya mengembalikan nilai maksimal yang dicapai dan item-item yang dipilih untuk kapasitas knapsack yang diberikan. Terus setelah itu definisi fungsi, ada daftar item yang berisi detail dari masing-masing items yaitu nama, nilai, dan bobotnya, serta nilai capacity yang menentukan kapasitas maksimum knapsack. Terus max value select items on bound knapsack item capacity atau memanggil fungsi on bound knapsack dengan argumen item dan capacity, dan menyimpan nilai kembalian yaitu nilai maksimal dan item-item yang dipilih ke dalam variabel max value dan select items. Terus selanjutnya print nilai maksimal dari knapsack tanpa batasan max value, yaitu mencetak nilai maksimal yang dicapai tanpa batasan kapasitas knapsack. Print barang yang dipilih atau mencetak label barang yang dipilih untuk menunjukkan daftar items yang dipilih. Terus for item in select items yaitu print items mencetak masing-masing item yang dipilih dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya algoritma ini yaitu menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk memecahkan masalah knapsack tanpa batasan. Itu secara bertahap membangun tabel dari nilai maksimal yang dapat dicapai untuk setiap kapasitas menggunakan informasi dari
item-item yang tersedia. Dengan melintasi item dan kapasitas, itu memperbarui nilai maksimal yang dapat dicapai jika suatu item ditambahkan ke knapsack. Pada akhirnya, algoritma mengembalikan nilai maksimal yang dapat dicapai serta daftar item yang dipilih untuk mencapainya. Selanjutnya, tunggu. Selanjutnya ini terdapat diagram alirnya, yaitu pertama-tama mulai, selanjutnya yang mengatur capacity dan inisialisasi DP dan include items array 2D dan ukurannya X dengan N plus 1 capacity plus 1. Lalu mengulangi semua items dari item I dari 0 hingga N. Lalu mengulangi semua bobot W dari 0 hingga capacity. Terus jika I sama dengan 0 atau W sama dengan 0, terus atur DP list I list W ke 0, yaitu tidak ada nilai yang dapat dicapai. Terus jika berat barang saat ini items I min 1, W kurang dari atau sama dengan berat barang saat ini. Bandingkan nilai barang saat ini items I min 1 yang berisi list value harus ditambah nilai yang dapat dicapai dengan sisa kapasitas setelah memasukkan barang, yaitu DP list I kurangi 1, list W kurangi items, terus list I kurangi 1, dan juga list W dengan nilai yang dapat dicapai tanpa barang saat ini, yaitu DP list I kurangi 1, terus list W. Jika jumlah item list I kurangi 1 dan list value plus DP berisi list I kurangi 1, terus list W kurangi items list I min 1, list W itu lebih besar. Selanjutnya diperbarui DP list I list W dengan jumlah nilai maksimum baru yang dapat dicapai dengan bobot W. Terus pembaruan include items untuk menyertakan item yang dipilih berdasarkan beratnya weight item, yaitu list I min 1 list weight ditambah nama item saat ini. Terus melacak solusi optimal untuk beban ini. Jika tidak pertahankan nilai sebelumnya, DP list I min 1 list weight sebagai pilihan optimal untuk bobot ini. Terus salin item yang dipilih untuk ditimbang dari iterasi sebelumnya. Dan jika berat item saat ini lebih besar dari W, mewarisi nilai dan item yang dipilih dari iterasi sebelumnya. Karena item saat ini tidak dapat disertakan karena pembatasan berat. Selanjutnya mengakhiri putaran untuk beban, dan juga selanjutnya mengakhiri loop untuk item, lalu sudah akhir. Terus selanjutnya dimulai. Selanjutnya kita mengatur kapasiti dan inisialisasi DP dan include items array. Selanjutnya mengulangi semua bobot weight dari 0 sampai capacity, yaitu mengulangi semua item I dari 0 sampai N plus min 1. Lalu memeriksa apakah berat item saat ini item list I list weight kurang dari 1 sama dengan berat saat ini. Jika iya, maka bandingkan dengan yang sekarang, nilai items list value tambah nilai yang dapat dicapai dengan sisa kapasitas DP list weight min items list I terus list weight ke nilai saat ini di DP. Terus jika jumlah items lebih besar, memperbarui DP list weight dengan jumlah nilai maksimum baru yang dapat dicapai dengan bobot W. Memperbarui include items dengan item yang dipilih untuk beratnya weight kurangi items list I list weight ditambah nama item saat ini. Ini melacak solusi optimal untuk beban ini. Selanjutnya mengakhiri loop untuk item dan beban, lalu selesai.
Di sini kesimpulannya yaitu strategi knapsack merupakan teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih item-item terbaik dari sekumpulan pilihan yang dibatasi oleh kapasitas, dan strategi ini sering digunakan dalam berbagai situasi algoritma. Ini mempertimbangkan semua kombinasi item yang mungkin dan memilih kombinasi yang memaksimalkan nilai. Udah. Terdapat jumlah proyek yang perlu dijadwalkan untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu. Setiap proyek memiliki nilai, misalnya profit atau manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut, dan durasi, yaitu berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Namun, Anda juga memiliki batasan jumlah sumber daya tertentu, misalnya jumlah tenaga kerja atau dana yang dapat dialokasikan pada satu waktu. Dalam konteks ini, dapat menggunakan pendekatan knapsack untuk memilih kombinasi proyek yang memberikan keuntungan maksimum sambil memperhitungkan batasan sumber daya yang tersedia. Contoh, proyek A durasi 2 minggu dengan nilai 100, proyek B durasi 3 minggu dengan nilai 150, dan proyek C durasi 1 minggu dengan nilai 80. Dengan batasan harus dalam waktu 4 minggu untuk menyelesaikan proyek-proyek ini, dan hanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan 2 proyek dalam satu waktu. Selanjutnya, di sini kode dari tugas proyek tersebut yaitu function jadwal project dengan parameter project dan maksimal durasi yaitu n panjang dari projectnya, terus dp bisa 0 kali dengan max durasi plus 1, terus for in range n plus 1, for i in range 1 sampai n plus 1, terus for j in range 1 sampai max duration plus 1. Terus if project list I min 1 dan list duration kurang dari sama dengan J, dp list I list J sama dengan max dp list I min 1 list J, project list I kurangi 1 list value plus dp list I kurangi 1, terus list J kurangi project list I min 1 dan juga list duration. Terus else dp list I list J sama dengan dp list I min 1 list J. Terus selected project berisi sebuah list, terus duration berisi maksimal duration for I in range n, terus 0 sampai dengan min 1. If dp list I list duration tidak sama dengan dp list I kurangi 1 list duration, yaitu select projects mengappend projects list I min 1 list name, terus duration kurang dari project list I min 1 list duration, terus return dp list n max duration, terus select project. Selanjutnya project berisi name project A value-nya 100 dengan durasi 2, name project B value-nya 150 dengan duration 3, terus name project J value 80 duration 1. Max duration-nya sama 4. Max promise select project memanggil function jadwal project yang berisi project dan max duration. Lalu menampilkan profit maksimum dari max profit, terus menampilkan proyek yang dipilih, terus for project, inside projects, mencetak project. Selanjutnya terminalnya menghasilkan profit maksimumnya 230 dan proyek yang dipilih yaitu proyek C dan proyek B. Selanjutnya minimum spanning tree. Ini sekalian aku toh. Di sini percobaan 1 membahas spanning tree, yaitu buka editor untuk bahasa pemrograman Python dapat berupa Visual Studio Code. Buatlah file baru dengan menggunakan menu file, new file, dan beri nama file baru tersebut dengan ekstensi py, misal spanning tree 1 py. Terus tuliskan kode program dengan ketentuan sebagai berikut.
yaitu A. Program mampu menggenerate angka secara random yang selanjutnya digunakan sebagai koordinat vertex. Vertex yang disimpan ke dalam suatu variabel bertipe list atau array. Program menampilkan koleksi vertex tersebut ke dalam suatu GUI sederhana yang menerapkan elemen canvas dapat menggunakan modul Kinker pada Python. Terus C. Program mengolah data koleksi vertex tersebut untuk menghasilkan EJ yang menghubungkan satu vertex dengan yang lainnya tanpa membentuk cyclic atau loop, dan edge tidak saling memotong. Sebuah vertex dapat memiliki lebih dari satu edge yang terhubung ke dirinya. Terus yang D, program menampilkan edge tersebut ke elemen canvas yang sama seperti pada tahap 3B. Terus 4, simpan file tersebut, dan 5, jalankan kode program tersebut dan amati hasil yang muncul pada window GUI. Nah, di sini terdapat import Kinker stk, terus root sama dengan tk kali tk, terus root title, visualisasi vertex, terus variabel canvas, besi tag canvas, root sampai dengan width 500 dengan height 500 dan biji black. Terus canva pack ya, tempat untuk eksekusi, terus function generate vertex dengan parameter 6 vertex berisi list, terus for in range 6 vertex dengan variabel x yang berisi random radian 1 sampai 450, terus y random radian 1 sampai 450 juga, terus vertex mengopen s dan y, terus return vertex, terus terdapat function draw vertex dengan parameter canvas dan vertex, terus for vertex in vertices x dan y merupakan vertex, terus canvas create rectangle x min 2, y min 2, x plus 2, y plus 2, fill yang sama dengan white, terus function draw edge canvas v1, v2, colornya blue, terus x1, y1 sama dengan v1, x2, y2 sama dengan v2, canvas create line x1, y1, x2, y2, terus fill sama dengan color. Selanjutnya minimum spanning tree. Selanjutnya function minimum spanning tree berisi parameter vertex dan mst-nya berupa tempat list, terus visit false dari length dari panjang vertex, terus visit is 0 sama dengan true, terus false in visit untuk minimal edge yaitu sama dengan 0 dan minimal disk sama dengan float inf, terus for in range panjang dari vertex, terus jika visit list i, for j in range line panjang vertex, terus if run visit j disk vertex i list 0 kurangi vertex list j list 0 kalikan dengan 2 plus vertex list i list 1 kurangi dengan vertex list j list 1 kali 2 plus print vertex list i vertex list j terus disk, terus if disk kurang dari min disk sama dengan min disk sama dengan disk dan min edge sama dengan i sampai j, terus mst mengopen min edge dan visit min edge list 1 sama dengan true, terus for i in mst
ini for edge in MST yaitu draw edge, canvas vertex slash edge 0, vertex edge 1 to green, terus draw edge, canvas vertex min edge 0, vertex min edge 1 to red, terus root update dan root after dengan parameter 1000, terus mereturn MST, terus vertex sama dengan generate vertexnya 10, draw verticesnya canvas sama dengan vertex, terus MST, kemudian minimum spanning tree, memanggil minimum spanning tree dengan parameter vertex, terus root, main loop. Selanjutnya berikut merupakan hasil-hasil dari program tersebut. Selanjutnya ini terdapat grafiknya dari program percobaan tersebut. Terdapat red dan juga green. Terus percobaan 2 kita apa dulu. Tree yaitu terdapat percobaan 2 yaitu MST 1 ulangi percobaan 1 sampai dengan langkah 3B namun simpan dalam file berbeda. 2 modifikasi kode program dengan ketentuan sebagai berikut. Program mengolah data koleksi vertex tersebut untuk memasukkan edge atau sisi-sisi. Edge pertama yang dibentuk adalah edge yang berhubungan dua vertex yang memiliki jarak terkecil. Vertex yang telah dihubungkan oleh edge disimpan ke suatu lokasi, koleksi atau list atau array. Misalkan vertex yang telah dihubungkan dalam koneksi vertex, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam koleksi unconnected vertex. D. Edge selanjutnya yang dibentuk adalah edge dengan jarak terkecil menghubungkan salah satu vertex dari connected vertex dari unconnected vertex. Ulangi tahapan pada tahap sebelumnya selama 3 kali. Selanjutnya berikut adalah halaman halaman dilanjutkan. Kemudian simpan file tersebut di tempat selama beberapa jam untuk menunggu hasil dari percobaan. Caranya import edge dilanjutkan. Vertex tabelnya akan SA root title itu visualisasikan. Import langkah percobaan. Canvas caranya misalkan canvas diimplementasi sama dengan 500. Hasilnya hitam sedangkan vertexnya canvas edge itu vertexnya yaitu import array setelah dia hasilnya caranya yaitu menggunakan di append yaitu selanjutnya dia draw yaitu canvas sama vertex. Import vertex yaitu ini sebagai pembayaran canvas create yaitu final edge 2 yaitu 2 edge 3 edge 2
Pertama, penampilan gambar HHD yaitu 1. Pengalihan hubungan, yaitu pengalihan hubungan 2, yaitu pengalihan nilai 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 pengalihan hubungan nilai lingkungan dengan perlakuan, yaitu dimana dimana yang kedua itu pengalihan hubungan internasional sama dengan yang ketiga yaitu sebagai lanjutannya. Komite Vertik akan menyelesaikan Kata bulan di apa Maret gimana? Paketnya siapa gitu? Paketnya siapa? Ini HP-nya udah. Ya, Oh, kok ditaruh? Bisa ditaruh. Agar dapat
itself does not MSP, yaitu ordinary consisting dan barang. Memberikan MSP ini verifikasi dan hal kurang dari user meminta untuk tentang koordinat FSR